Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan coba membahas tentang karbohidrat, di mana pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang benzen ya. Kemudian yang pertama yaitu tentang pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan karbohidrat? Nah, untuk karbohidrat ini merujuk ke rumus empirisnya di sini adalah CH2O N, di mana N ini adalah 3 atau lebih besar. Biasanya 5 atau 6, tetapi dapat sampai 9, tergantung nanti dia masuk ke golongan karbohidrat yang mana. Nah, karbohidrat ini juga sebagai sumber energi utama yang ada pada proses fotosintesis, kemudian ada juga pada tumbuh hewan. Kemudian karbohidrat terbentuk melalui reaksi yang terjadi beberapa asam amino dan gliserol lemak. Jadi karbohidrat ini sangat penting untuk pembentukan senyawa-senyawa yang lainnya ya. Nah, untuk klasifikasinya, jadi ada banyak sekali klasifikasi karbohidrat, mulai dari berdasarkan jumlah unit gula dalam rantainya, ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, sampai polisakarida. Kemudian ada yang berdasarkan lokasi gugus, ini karbon yang berikatan dengan oksigennya, ada aldosa yang mengandung aldehid dan ketosa yang mengandung keton. Kemudian berdasarkan jumlah atom C pada rantainya, ada triosa, ada tetrosa, ada pentosa, ada heksosa, ada heptosa sampai dengan oktosa ya, okta. Kemudian ada berdasarkan stereokimianya. Nah, stereokimianya ini adalah cermin ya. Ada L dan ada G, misalnya glyceraldehid. Oke, nanti ada penjelasannya. Kemudian klasifikasi karbohidrat, yang pertama adalah monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Ini berdasarkan jumlah gula yang ada pada strukturnya. Nah, monosakarida, karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Jadi tidak dapat diurai lagi. Jadi yang paling sederhana. Kemudian ada disakarida, di mana ini karbohidrat yang mengandung 2 satuan monosakarida. Kemudian ada oligosakarida, karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3-10 satuan monosakarida. Dan terakhir adalah polisakarida, yaitu karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan banyak satuan monosakarida. Nah, pada dasarnya kembali lagi ke jumlah dari monosakaridanya ada berapa jika dilakukan hidrolisis terhadap jenis-jenis dari karbohidrat ini. Nah, monosakarida rumusnya itu seperti ini. Rumusnya dia si N-nya itu ada 3-8. Oke. Nah, ini triosa, kemudian tetrosa dan seterusnya. Kemudian macam-macamnya, aldosa monosakarida yang mengandung gugus aldehid. Nah, jika dilihat ada gugus aldehid dan ada gugus ketonnya, jadi ketose. Ini ada aldehid, ini ada ketose. Nah, ini contohnya. Untuk aldosa itu glukosa, galaktosa, dan manosa. Sedangkan untuk ketosa ada fruktosa. Jadi nanti kalian coba identifikasi ya. Oh, ini adalah menurut jumlah gulanya ini adalah masih di monosakarida. Nah, kemudian ini masuknya ke aldosa atau ketosa. Lihat ada gugus aldehidnya atau ada gugus ketonnya. Nah, monosakarida yang memiliki 3, 4, 5, 6 dan 7 atom karbon, rangkanya disebut triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa dan heptosa. Ini ya. Kemudian masing-masing senyawa ini berada dalam 2 kelompok. Aldotriosa, ketotriosa, aldo ini jadi ada aldehidnya, ada ketonnya. Sampai dengan terakhir misalnya aldoheptosa dan ketoheptosa. Jadi keton dan aldo. Keto sama aldo. Nah, kemudian tentang monosakarida penting ya. Nah, ini yang pertama adalah D-glukosa. Ini digunakan untuk diet ya.
merupakan aldoheksosa. Nah, ini jadi nanti bisa kalian belajar berapa nih dihitung. Yang sering kita sebut sebagai dextrose, gula anggur ataupun gula darah. Nah, kemudian ada D-fruktosa. Ini sebetulnya fruktosa ini adalah karbohidrat paling manis ya. Nah, kemudian ada ketoheksosa. Nah, keton berarti heksosanya berapa? Heksa ya. Kemudian ada D-galaktosa, bagian dari susu. Nah, ini disebutkan bahwa gula ini tuh tidak ditemukan tersendiri pada sistem biologis. Ya, namun merupakan bagian dari disakarida laktosa. Oke, jadi enggak. Misalnya di dalam susu itu selain mengandung dari D-galaktosa mengandung juga senyawa karbohidrat yang lainnya. Kemudian ada deribosa, ini ribosom ya. Ini ada pada RNA ya. Kemudian yang terakhir ada D-glyceryl aldehyde. Ini ya, karbohidrat paling sederhana. Ini yang memiliki 3 atom C triosa, ini sama yang kayak tadi aldosa. Oke. Nah, ini sebagai contoh ya, contohnya. Ini D-glycerol. Kemudian ini D-glukosa, D-fruktosa, kemudian D-galaktosa, D-ribosa. Nah, kemudian ada struktur manosa, manos. Nah, di mana struktur manosa ini dapat dilihat ini dalam bentuk L manosnya seperti ini, kemudian dalam bentuk D manosnya seperti ini. Nah, kalian bisa nanti mengidentifikasi ini perbedaannya ada di apanya sih. Nih, sebetulnya perbedaannya hanya ada di beberapa kanan kiri. Misalnya di kanannya ada hidroksil, di kirinya ada hidroksil, posisinya berubah ketika posisi dalam bentuk L, kemudian dalam bentuk G-nya. Nah, kemudian begitupun dengan mode yang ini ya, mode yang kedua, beta dengan alfanya. Oke, ini ada beta, nih, kemudian ini ada alfanya, ini ada betanya. Nanti coba kalian identifikasi masing-masing seperti apa. Nah, kemudian masuk ke sifat-sifat monosakarida. Nah, ini yang perlu juga kalian ketahui supaya kalian sudah terbiasa mengidentifikasi. Monosakarida itu kan pembentukannya gula sederhana hanya terbentuk dari beberapa gula ya. Jadi tentu dia pasti larut dalam air polar. Oke. Kemudian padatannya kristal. Ini perlu diingat ya. Kristal dan larut pada air. Sedikit larut pada alkohol karena alkohol semipolar. Tidak larut dalam ether. Ini larut non polar. Jelas ya. Nggak ada yang larut dalam air, kemudian dia larut juga dalam kloroform, itu nggak ada. Nah, rasanya manis. Nah, di antara monosakarida, nah, fruktosa yang paling manis. Masih ada manis ya. Kemudian masih sama ya monosakarida, sifat fisikanya berbentuk kristal, tidak berwarna, larut dalam air, tidak larut dalam non polar. Nih ada tambahannya itu adalah non elektrolit. Oke, memiliki rasa manis. Semua monosakarida dapat melewati membran plasma, berarti ya dia karena tadi sifat dan elektrolit. Kemudian memberikan hasil positif pada uji Benedict. Nah, ini Benedict, Pehling, dan Barpoid. Ini reagennya ya. Sebagian besar menunjukkan aktivitas optik. Oke, kemudian sifat kimianya reduktor. Oke, hasil reduktor mengalami oksidasi untuk membentuk asam karboksilat. Oke, jadi untuk pembentukan atau pembuatan sintesis karboksilat bisa dilakukan oleh dari monosakarida. Mengalami reduksi untuk membentuk alkohol. Ini pernah kita bahas bahwa pembuatan alkohol salah satunya adalah menggunakan karbohidrat. Dalam hal ini adalah monosakarida. Pembentukan hemiasetal atau hemiketal. Oke, mengalami reaksi glikolisis, pembentukan osajon dan pembentukan ester. Oke, bisa karena tadi ya ada di sini ada karboksilat ya. Jadi ester pun dia bisa. Tidak stabil dalam larutan basa encer. Nah, tadi yang model proyeksi itu tadi ada yang kotak. Nah, ini perlu diingat juga ada proyeksi Pfister untuk membuat bentuk dari strukturnya seperti ini. Kemudian ada proyeksi Howard dan model kursi. Oke. Pfister, Howard, dan kursi.
Nah, beberapa reaksi monosakarida. Nah, di sini adalah reduksi. Jadi sifat mereduksi ke Tohlen, Benedict, dan Fehling. Makanya dia nanti monosakaridanya hasilnya positif. Maka dari itu ada penggolongan lain yaitu gula pereduksi dan gula non pereduksi. Oke, jadi kalau mau melihat ini gula sampelnya ini pereduksi atau enggak, silahkan diuji dengan Tohlen, Benedict, dan Fehling. Kemudian kemampuan monosariga untuk mereduksi reaksi-reaksi tersebut di atas didasarkan pada adanya gugus aldehid. Oke, aldo berarti yang awalnya aldo kemungkinan dia adalah gula pereduksi. Oke. Atau gugus alpha hidroksi keton. Ini yang keton. Dimana dengan adanya reaksi-reaksi tersebut, gugus aldehid atau alpha hidroksi keton akan teroksidasi menjadi karboksilat atau keton. Nah, gula pereduksi ini gula yang mampu bertindak sebagai zat pereduksi karena ia memiliki gugus aldehid bebas atau kelompok keton bebas. Oke, untuk aldehidnya bebas dan keton bebas. Gula pereduksi juga harus memiliki karbon anomer bebas yang digunakan untuk mereduksi. Dengan kata lain, gula pereduksi bila diubah secara kimia dapat menyumbangkan elektron ke molekul lain karena pereduksi ya. Nah, contohnya sebuah monosariga seperti galaktosa, glukosa, gliserildehid, nah walaupun fruktosa, ribosa, monosakarida ya, dia pereduksi semuanya. Beberapa disakarida yaitu selubiosa, maltosa, dan laktosa. Oke, ini adalah contoh dari reaksinya ya. Nah, kemudian ada gula non pereduksi. Nah, gula non pereduksi ini adalah gula yang tidak memiliki gugus aldehid, yaitu aldehid bebas dan keton bebas sehingga tidak dapat mereduksi senyawa pengoksidasi. Gula non reduksi dicirikan dengan tidak adanya struktur rantai terbuka dan tidak adanya karbon anomer bebas. Oke. Berarti dia yang berbentuk siklik. Contohnya seperti sukrosa dan trehalose. Nah, semua polisakarida karena tidak memiliki sifat mereduksi. Oke, karena polisakarida itu sangat banyak rantai karbonnya juga ya. Jadi kebanyakan yang pereduksi itu adalah yang jumlah gulanya sedikit, ada di mono dan ada di sakarida. Nah, tapi kalau misalnya yang ada di oligo sampai dengan polisakarida, kebanyakannya itu atau kemungkinan besar adalah dia gula non pereduksi. Semua monosariga adalah gula pereduksi. Ini udah dijelaskan ya. Ini hasilnya dengan penggunaan koper atau CU ya, atau tembaga, dia hasilnya adalah endapan merah bata. Oke. Nah, oksidasi aldosa oleh reaksi Perling-Benedict atau Tohlen membentuk asam monokarboksilat atau asam aldonat. Oke. Ini juga sering digunakan dalam penelitian ya, pembentukan asam aldonat. Oke. Nah, oksidasi aldosa dengan oksidator kuat HNO3 panas menghasilkan asam dikarboksilat karena HNO3 selain mengoksidasi gugus aldehid juga mampu mengoksidasi gugus CH2OH terminal. Oke. Nah, ini contoh reaksinya dengan HNO3. Kemudian juga ini dengan reaksi Tohlen ya. Nah, hasilnya untuk yang dengan HNO3, nah seperti ini, menjadi asam D-glukuranik, sedangkan dengan reaksi Perling-Tohlen ini lebih ini ya, kelihatan ya, cermin perak. Oke, jadi nanti di tabung reaksinya itu dia akan membekas di bagian pinggirnya itu seperti cermin, dan itu nempel ya, cermin dari Ag-nya, peraknya. Bisa digunakannya reagennya AgNO3. Nah, kemudian gugus karbonil dari monosakarida dapat direduksi menjadi alkohol dengan beberapa reaksi menghasilkan alditol. Ini dengan katalis ya. Bentukan katalisnya dengan katalis logam. Nah, dengan penambahan
H2. Nah, kemudian pembentukan glikosida. Nah, reaksi monosakarida hemiasetal atau hemiketal siklik dengan satu molekul alkohol lagi membentuk asetal atau ketal. Pada reaksi ini gugus OH pada C anumerik digantikan oleh gugus OR dari alkohol. Jadi yang tadinya COH menjadi COR atau ROR, keton ya. Oke. Kemudian ikatan glikosidik asetal atau ketal. Seperti ini dinamakan glikosida atau ikatan dari karbon anumerik dengan gugus OH disebut ikatan glikosidik. Nah, glikosidik dinamai berdasarkan nama monosakaridanya dengan mengganti akhiran A dengan ida. Misalnya glukosa menjadi glukosida. Nah, kemudian manosa menjadi manosida. Nah, ini untuk glikosida. Kemudian selanjutnya yaitu disakarida. Karbohidrat yang terdiri dari dua satuan monosakarida. Oke. Dua monosakarida dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Nah, yang dibahas sebelumnya. Menjadi C anumerik dari satu unit monosakarida dengan gugus OH dari unit monosakarida yang lainnya. Beberapa disakarida yang sering dijumpai, nah ini maltosa, selobiosa, laktosa, sukrosa. Nah ini adalah gabungan dari disakarida. Sukrosa itu dari apa sih? Glukosa dan fruktosa ini juga perlu diketahui. Kemudian laktosa itu dari apa sih? Dari glukosa dan galaktosa. Nah ini adalah yang gabungan-gabungan dari monosakarida. Maltosa dari apa? Glukosa dan glukosa. Isomaltosa dari apa? Glukosa dan glukosa. Selobiosa gabungan dari apa? Glukosa dan glukosa. Namun ini penjumlahannya berbeda. Misalnya glukosa dan glukosa cuma satu dan satu, misalnya glukosa dengan glukosa sampai 3 atau sampai berapa. Nah, kemudian ikatan kimia ya. Ikatan kimia pada golongan ini atau disakarida terbentuk ketika dua monosakarida mengalami reaksi dehidrasi atau dikenal dengan dekondensasi atau sintesis dehidrasi. Nah, selama proses ini gugus hidroksi dari suatu monosakarida mengkombinasikan dengan hidrogen dari monosakarida lainnya, melepaskan molekul air dan membentuk ikatan kovalen. Nah, ini adalah contohnya dua monosakarida. Nah, kemudian ada reaksi dehidrasi. Nah, dehidrasi dengan tadi ada air ya. Air dehidrasi di sini dan ini yang O-nya di sini sebagai penghubung. Jadi ininya hilang. Jadi ini ya. Penghubung jadi. Nah, ini dinamakan glikosidik bond atau ikatan glikosidik. Nah, contoh disakarida yang pertama sukrosa. Hidrolisis sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa. Sukrosa bukan gula. Reduksi dalam larutan air karena sukrosa tidak memiliki gugus aldehid. Nah, tadi ya bahwa aldehid yang kuat itu pasti pereduksi. Nah, dibuktikan dengan tidak bereaksinya mereduksi dengan reaksi Pehling, Benedict dan Tolen. Hidrolisis sukrosa dapat terjadi dengan menggunakan katalis asam encer atau enzim invertase. Sukrosa mudah larut dalam air. Kemudian maltosa. Nah, ini disebut juga dengan gula gandum, tidak terdapat bebas di alam, melainkan diperoleh dari hasil hidrolisis amilom dengan katalis diastase atau hasil hidrolisis glikogen dengan katalis amilase. Hidrolisis maltosa akan menghasilkan dua satuan glukosa dengan menggunakan katalis enzim maltase atau katalis asam. Nah, maltose ini merupakan gula pereduksi karena dapat mereduksi Pehling, Benedict atau Tolen. Oke, jadi untuk yang sukrosa non pereduksi, maltosa pereduksi. Kemudian laktosa. Nah, laktosa gula susu terdapat dalam air susu yang tadi ya. Jadi dia tidak terdapat sendiri, tapi
terdapat dengan gula yang lainnya. ASI mengandung 5-8% laktosa. Oke, hidrolisis laktosa dengan katalis enzim menghasilkan glukosa dan galaktosa. Nah, laktosa merupakan gula tereduksi. Oke. Nah, ini adalah struktur maltosa. Nah, ikatan pada maltosa ikatan glikosidik terjadi pada atom C1 dari satuan glukosa dengan atom C4 dari glukosa yang lainnya, sehingga ikatan disebut ikatan 1,4 glikosidik. Nah, karbon anomerik di unit glukosa sebelah kanan pada maltosa dalam bentuk hemiasetan, sehingga akan dapat berkesetimbangan dengan struktur terbuka. Oleh karena itu, maltosa dapat bereaksi dengan toluene. Nah, ini dengan reaksi ini ya. Ini penjelasan tentang identifikasi ketika si maltosa ini direaksikan dengan reaksi toluene. Nah, kemudian ada struktur selobiosa yang bentuknya seperti ini. Dan kemudian untuk yang laktosa, yang tadi gula utama pada ASI dan susu, karbon anomerik pada unit galaktosa mempunyai konfigurasi beta pada karbon pertama dan diberikan dengan gugus OH pada karbon keempat unit glukosa. Nah, galaktosemia ini penjelasan bahwa ada yang namanya galaktosemia yang disebabkan karena tidak memiliki enzim yang dapat mengisomerisasi galaktosa menjadi glukosa. Nah, ada beberapa kondisi tubuh karena semua semua karbohidrat yang kita makan, selain daripada dia bentuknya bukan monosakarida, akan harusnya diurai menjadi bentuk monosakarida. Nah, ini yang dapat mengubah glukosa menjadi glukosa sehingga tidak dapat mencerna susu. Oke. Jadi ini nggak ada enzim yang bisa mengurai galaktosa menjadi glukosa. Nah, kemudian laktosa. Nah, bentuk strukturnya seperti ini. Nanti coba kalian identifikasi sendiri ya. Bedanya seperti apa sih? Nah, biasanya diurutkan. Kalau bentuk secara keseluruhan hampir sama ya, padahal di beberapa ada perbedaannya. Misalnya di sini dan di sini ya. Di sininya. Nanti identifikasi sendiri. Sukrosa. Nah, ini yang kita makan sehari-hari sebetulnya ini sukrosa ya. Dikenal dengan gula pasir, terdapat pada tumbuhan fotosintesis yang berfungsi sebagai sumber energi pada tebu atau gula bit ya. Nah, sukrosa ini kedua karbon anomeriknya pada kedua monosakarida terlibat dalam ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidik antara C1 glukosa dan C2 pada unit fruktosa sehingga tidak mempunyai gugus hemiasetal. Nah, ini struktur sukrosa. Oke, hampir sama ya, tapi kalau yang tadi penghubungnya atau jembatannya itu dibentuk lagi dengan karbon ya. Kalau ini langsung hanya dengan oksigen. Nah, kemudian ada oligosakarida. Contoh oligosakarida adalah rapinosa, 3 molekul gula yang tersusun atas molekul galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Oke, jadi ini 3 penyusunnya. Oligosakarida, galak, glukosa, fruktosa. Nah, ada pengkodean misalnya gal, glu, sama fru. Nah, itu biasanya oligosakarida 3 ya, 3 molekul masuk dalam kelompok. Nah, oligosakarida sifatnya yang secara fisika itu berbentuk kristal. Larut dalam air, ini masih larut ya. Kemudian memiliki rasa manis, punya sifat mutorotasi, memberikan hasil positif pada uji Sliwanov. Sebagian memberikan hasil positif pada uji reaksi Benedict dan Fehling. Nah, ini tergantung ya. Tergantung tadi yang pembentukan tiganya itu apa aja, misalnya dari monosakaridanya sehingga menyebabkan dia pereduksi atau tidak. Kemudian sifat kimianya mengalami reaksi hidrolisis, sebagian asal pereduksi, contoh maltosa, laktosa, dan lain.
sebagian bersifat non-pereduksi, contoh sukrosa. Kemudian sebagian besar terikat dengan protein membentuk glikoprotein. Nah, kemudian ada polisakarida. Nah, kalau berbicara tentang poli berarti ini udah banyak ya. Paling banyak. Jadi bisa sampai 10-20 penyusunnya. Nah, nanti bisa coba kalian susun misalnya glu, pru, gal, pru gitu, itu yang polisakarida ada yang susunannya itu sudah ditentukan gitu. Nah, karbohidrat yang mengandung banyak monosakarida dan mempunyai berat molekul yang besar. Hidrolisis polisakarida secara sempurna akan menghasilkan satu jenis monosakarida. Ya, jadi kalau polinya itu ada 10 berarti 10 glukosa misalnya. Unit monosakarida dapat dihubungkan secara linear atau dapat bercabang. Jenis polisakarida yang paling banyak umum itu adalah pati atau amilum ya, atau glikogen. Nah, sifatnya polisakarida itu berwarna putih, jadi beda sama yang lain. Dia berwarna putih, ya, pasti ya, tidak bentuk kristal, tidak mempunyai rasa manis, cenderung lebih ke hambar. Berat molekulnya pasti lebih tinggi daripada mono, oligo, dan disakarida. Tidak larut dalam air pasti karena ikatan karbonnya juga lebih banyak. Bentuk suspensi dan koloid. Nah, untuk suspensi kayak ini kologen ya, koloid. Nah, memberikan hasil positif pada uji metode iodin. Nah, ini metode iodin yang berwarna biru itu nanti setelah pengujiannya. Kemudian tidak memiliki sifat mereduksi, sifat kimia. Mengalami hidrolisis, pati direaksikan dengan iodium, membentuk ikatan kompleks. Kemudian tidak bereaksi dengan reaksi Benedict dan Perling. Ya udah pasti ya, karena tidak mempunyai sifat mereduksi. Tidak dapat membentuk osajon. Nah, kemudian ada selanjutnya adalah pati ya. Pati kan tadi masuk ke polisakarida. Nah, ini pati banyak sekali penghasilnya, hampir di setiap tumbuhan mempunyai pati. Pati jagung, kemudian pati kentang, pati beras, pati gandum ya. Jadi pati itu banyak sekali, atau yang disebut khasnya itu amilum. Nah, ini tersimpan dalam tumbuhan, merupakan komponen utama pada biji-bijian. Nah, kentang, jagung, beras ya. Tersusun atas unit D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4 alpha glikosidik. Rantai cabang dihubungkan oleh ikatan 1,6 alpha glikosidik. Nah, kemudian masuk ke jenis patinya. Nah, jadi jangan salah, misalnya kalau amilosa itu apa? Amilosa itu adalah merupakan jenis pati, merupakan polisakarida. Nah, 2% bagian pati tersusun atas 50-300 unit glukosa melalui ikatan 1,4 glikosidik. Amilosa larut dalam air. Nah, walaupun tadi polisakarida cenderung tidak larut dalam air, tapi di sini untuk amilosa dia larut dalam air ya. Ini 20% bagian patinya. Ya, karena ini dia berasal dari tumbuhan juga ya. Karena tumbuhan juga untuk menyebar bahan-bahan makanan atau nutrisinya itu dia salah satunya harus bisa larut dalam air. Kemudian ada amilopektin, bagian pati tersusun atas 300 sampai 5000 unit glukosa melalui ikatan 1,4 glikosidik dan 1,6 setiap 25 sampai 50 unit glukosa. Nah, dihubungkan dengan ikatan 1,6, rantai tersebut dihubungkan dengan ikatan 1,6 sehingga menghasilkan struktur yang bercabang. Karena strukturnya bercabang sehingga sangat besar, maka dari itu amilopektin tidak larut dalam air. Nah, betul, kalau masih di bawah 50 sampai 300 itu masih bisa ya larut dalam air. Walaupun tidak dijelaskan kelarutannya itu berapa ya, itu larut, mudah larut, sangat mudah larut. Tapi kebanyakan cenderung polisakarida itu nggak larut. Kemudian di sini hidrolisis amilum dengan katalis enzim amilase. Nah, jadi kalau mau menghidrolisis itu menggunakan enzim amilase atau enzim diastase. Nah, dia akan terpecah menjadi
maltosa. Kemudian maltosanya dihidrolisis lagi, kemudian dia akan terpecah menjadi bagian dari monosakarida, misalnya glukosa. Seperti itu ya. Kemudian ini bentukan zatnya ini pada proses fotosintesis dalam klorofil. Jadi ini hasil dari fotosintesis sebetulnya untuk amilum itu. Makanya amilum salah satunya terbesarnya ada pada bagian buahnya ya. Buah, kemudian ada bagian eh, kayak rimpang ubi-ubiannya itu jadi penghasilnya. Nah, kemudian amilum terdapat pada padi, kentang, gandum, kacang-kacangan, sayuran, ubi-ubian, jagung, dan sagu. Nah, amilum ini sedikit larut dalam air. Nah, tadi ya pati ya, sedikit larut dalam air. Jika dipanaskan akan menghasilkan lem yang merupakan koloid. Nah, ini hampir sama ya, dihidrolisis akan menghasilkan berturut-turut destrosa, maltosa, glukosa. Oke. Kemudian ada yang dimaksud dengan glikogen. Nah, ini glikogen itu merupakan karbohidrat yang tersimpan dalam hewan. Ya, MR-nya juga besar ya, molekul lebih besar dari pati. Tersusun lebih dari 100.000 unit glukosa. Strukturnya bercabang melalui ikatan 14 dan 16 glikosidik, tidak larut dalam air. Ya, karena besar juga di sini. Larut dalam pelarut organik non polar. Ya, pasti ya. Jika dia tidak larut dalam air, harusnya dia larut dalam ether. Ya, gak ada yang misalnya dia gak di air gak larut, di larut non polar dia gak larut, kecuali dia memang senyawa logam ya. Nah, glikogen itu, nah ini gambarannya seperti ini. Katanya adalah alpha 1 sampai 6. Nah, ini dijelaskan bahwa glikogen ini sebagai cadangan energi pada hewan dan manusia. Nah, glikogen yang ada di otot ya, hati dan otot sebagai granula. Dapat dihidrolisis oleh enzim alpha dan beta amilase menjadi glukosa, maltosa, dan dextrin. Kemudian ada polisakarida lain, misalnya selulosa, polimer tidak bercabang dari glukosa melalui ikatan 14 beta glikosidik. Kemudian ada kitin, polisakarida yang mengandung nitrogen membentuk cangkang krustasea dan kerangka luar serangga. Ya, ini ada nitrogennya, berarti ini hetero ya. Kemudian ada pektin, polimer linear dari D galakturanat melalui ikatan 14 alfa glikosidik terdapat pada buah-buahan dan bunian. Oke. Pektin, kitin, dan selulosa. Nah, di sini untuk selulosa ini merupakan ini ya, polimer berantai panjang dari polisakarida karbohidrat. Nah, ini dari beta glukosa. Nah, disebutkan bahwa selulosa ini adalah komponen struktural utama dari tumbuhan dan tidak dapat dicerna. Jadi selulosa ini tidak dapat dicerna oleh manusia. Jadi kayak hampir kayak karet ya. Adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplazma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Tersusun atas rantai glukosa dengan ikatan beta 114. Selulosa lazim disebut sebagai serat dan merupakan polisakarida terbanyak. Oke, tebal. Kemudian kitin merupakan polimer N-asetil beta D-glukosamin. Nah, terhubung dengan ikatan beta 14 sehingga memiliki struktur yang mirip dengan selulosa kecuali pada gugus OH-nya atau atom C keduanya diganti dengan gugus amino yang terasilasi. Nah, kemudian distribusinya banyak sekali, terdapat di organisme tertentu penyusun eksoskeleton, beberapa moluska dan arthropoda. Jadi kitin ini lebih pada cangkang ya. Jadi hewan-hewan bercangkang itu kitinnya cukup besar. Nah, kemudian ini masuk ke contoh untuk mengidentifikasi dari karbohidrat. Yang pertama itu adalah menggunakan uji Benedict. Nah, Benedict ini digunakan untuk penggunaan karbohidrat monosakarida. Nah, ini caranya mulai dari pipet 5 mili, walaupun nggak 5 mili ya. Kemudian dimasukkan dalam tabung reaksi, ditambahkan mili larutan hasil pengurusan roti. Jadi di roti ya sampelnya.
Dipanaskan dalam gelas kimia yang berisi air, mendidih selama 5 menit. Dinginkan, diamati perubahan yang terjadi. Nah, hasil pengamatannya, jika berwarna kuning, kehijauan, atau berbentuk endapan merah bata, maka sampah tersebut mengandung karbohidrat. Nah, atau jika berwarna. Dengan catatan warna tersebut itu bukan warna dari sampelnya. Nah, ini paling sederhana nih, uji iod atau iodida. Ini untuk polisakarida. Uji tepung karbohidrat polisakarida, roti, kemudian tambahkan aquades di pipet 5 ml, tabung reaksi, tambah iodot. Dikocok perlahan diamati perubahan yang terjadi. Bila roti berubah warna menjadi hitam atau kebiruan, maka sampah tersebut mengandung karbohidrat. Kemudian ada uji Barfoed, monosakarida dan disakarida. Jadi ini untuk membedakannya yang ini. Produksi dalam suasana asam. Jadi kita misalnya punya sama-sama gula pereduksi, tapi yang satu dalam bentuk monosakarida, yang satu dalam bentuk disakarida. Nah, bagaimana untuk pengujiannya atau untuk membedakannya? Nah, ini bisa dengan uji Barfoed. Ini ada CU-nya ya, menggunakan CU. Oke. Nah, jika terdapat merah bata, maka dia mengandung monosakarida. Oke, jadi pertama diuji dengan Benedict dulu. Oh, ternyata dua-duanya positif. Nah, kemudian diuji Barfoed. Salah satu positif, salah satu tidak. Berarti yang salah satu dia monosakarida, salah satu dia disakarida. Tapi dua-duanya sama-sama pereduksi. Karena dengan Benedict misalnya menghasilkan hasil yang positif. Oke. Kemudian, oh ini ininya tahapannya ya. Kemudian pakai Barfoed, dipanaskan dengan air mendidih, dinginkan di bawah air yang mengalir. Oh, itu ada. Nah, terakhir, fungsi dari karbohidrat. Yang pertama, sumber bahan bakar. Oke, iya. Menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, pasti ya. Karena tubuh kita juga kan kalau ada masalah dengan gulanya misalnya tinggi atau rendah, maka bermasalah juga kesehatan kita. Bahan sintetik senyawa organik lainnya ya, tadi alkohol bisa kemudian di karbosilat bisa dari karbohidrat ya. Sumber energi utama dan dapat diganti dengan sumber energi yang lain pada beberapa organ tubuh manusia ya, itu otak, lensa mata dan sel saraf. Tapi tentu karbohidrat harus ada, membantu proses penyerapan kalsium sebagai materi bangunan. Oh, ini tadi yang selulosa itu ya. Kemudian berperan penting dalam penurunan sifat, misalnya karbohidrat dengan atom C yang merupakan komponen asam nukleat DNA yang tadi ya. Kemudian polimer karbohidrat yang tidak larut berperan sebagai unsur struktural dan penyangga dalam dinding sel bakteri tanaman, sebagai pelumas sendi kerangka. Oke. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang karbohidrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.